orang kaya? Ada nggak yang kepingin menjadi orang miskin? Kalau ada, tolong bisa angkat tangan mungkin. Nggak ada ya, semua orang pasti pengen jadi orang kaya. Tapi biasanya orang kepingin jadi orang kaya biasanya hanya pintar bermimpi, tapi tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Ya, jadi malam hari ini saya kepingin sharing kepada teman-teman. Yang pertama begini, untuk menjadi orang kaya itu ada tiga hal sebenarnya yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah yang pertama itu kalau kita lahir memang sudah ditentukan Tuhan lahir dari keluarga kaya, ya, lahir dari keluarga yang memang sudah duitnya banyak banget. Kalau hal ini saya yakin ini kita tidak bisa memilih. Kita semua lahir itu tidak bisa menentukan kita lahir dari keluarga yang seperti apa. Bahkan saya ingat ada sebuah quotes yang sampai hari ini itu menjadi saya bilang itu menjadi motivasi dalam hidup saya adalah seperti ini. Kalau teman-teman mungkin juga pernah dengar, ada sebuah quotes yang saya lupa itu siapa yang katakan quotes itu. Dia bilang begini, kalau kamu lahir dari keluarga yang miskin, keluarga yang biasa saja, keluarga yang mungkin istilahnya tidak seperti kayak bukan orang kaya raya gitu ya, itu bukan salah kita, itu bukan masalah, istilahnya bukan kita yang salah. Tapi kalau sampai kita tetap waktu kita meninggal atau kita pulang sudah waktunya selesai di dunia ini, kita tetap jadi orang miskin, itu berarti pasti salah kita. Ya, jadi teman-teman, saya yakin itu semua, saya yakin banget quotes itu benar banget. Buat saya sih benar. Kalau saya dari dulu misalnya saya lahir juga dari keluarga yang biasa-biasa aja. Tapi kalau saya tidak berjuang, maka saya akan jadi seperti itu. Nah, banyak dari kita itu yang sukanya menjadi biasa-biasa saja. Oke? Nah, yang pertama lahir dari keluarga kaya. Saya nggak tahu berapa banyak dari teman-teman di sini yang sudah lahir memang dari keluarga yang kaya. Yang kedua adalah, kalau kita bisa menikah dengan orang kaya. Ada di sini yang sudah menikah dengan orang kaya? Bisa tolong raise hand. Yang dulunya biasa-biasa, tapi sekarang menikah dengan orang kaya. Mungkin bisa raise hand. Oh, ada yang malu-malu, oke. Masalahnya adalah kalau kita menikah dengan orang kaya, belum tentu orang kaya itu mau dengan kita, betul ya? Misalnya saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, terus kemudian saya kepingin menikah dengan orang yang kaya raya. Masalahnya adalah belum tentu orang tuanya atau pasangan saya, orang yang saya mau menikahi itu dia juga mau dengan saya. Itu kan jadi masalahnya. Ya, jadi menikah dengan orang kaya itu juga belum tentu selalu pasti kita dapatkan. Nah, kalau yang pertama tadi lahir dari keluarga kaya, kita tidak ada di situ. Kemudian kita juga tidak bisa menikah dengan orang kaya. Maka ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu adalah kita tiru cara atau pola orang kaya. Maka kita juga akan bisa menjadi orang kaya. Ya, saya bilang ini adalah pilihan kita yang terakhir, dan itu pun yang saya ambil hari ini. Saya nggak tahu teman-teman mau ambil nggak cara ini. Apakah teman-teman mau nggak pakai cara ini? Cara ini adalah menurut saya adalah yang paling tepat buat kita yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja ya. Jadi tiru cara dan pola orang kaya. Nah, hari ini saya mau cerita kepada teman-teman tentang banyak orang kenapa dia punya mental itu tidak bisa menjadi orang kaya. Itu biasanya karena apa? Karena dia tidak punya filosofi tentang uang yang benar. Apa filosofi yang tentang uang? Yang pertama, banyak orang yang berkata gini, uang itu bukan segala-galanya, ya kan? Banyak sekali saya dengarkan. Dulu mungkin saya juga berkata seperti itu, uang bukan segala-galanya. Tapi kenyataan hidup ketika saya jalankan dalam kehidupan ini, ternyata dalam kenyataan hidup, ternyata segalanya itu pakai uang. Bayar sekolah, anak harus pakai uang. Buat beli makan, harus pakai uang. Saya nggak tahu apakah di sini ada teman-teman yang semuanya di rumahnya itu begitu besar dan dia sudah pelihara. Untuk makan aja dia udah nggak perlu pakai apa-apa. Jadi bercocok tanam sendiri, dia udah tanam sawah sendiri, punya perkebunan sendiri, punya istilahnya tempat nangkap ikan sendiri, seperti itu ya. Nah, kalau kita berpikir bahwa uang bukan segalanya, terus kemudian kita pikir, buat apa saya jadi kaya? Ya, itulah sebuah kesalahan di dalam di otak kita atau di pikiran kita. Itulah yang membuat kadang-kadang kita tidak bisa keluar dari zona itu ya. Jadi kalau filosofi pertama itu adalah kalau
kita berkata uang bukan segalanya, maka hari ini mari kita buang ya filosofi itu. Yang kedua, ada yang bilang bahwa uang itu tidak dibawa mati. Betul ya, teman-teman ya. Banyak orang yang bilang, saya waktu mati ya saya datang dengan tangan kosong dan saya pulang juga dengan tangan kosong. Sehingga membuat banyak orang yang tidak pernah fight dengan hidupnya. Karena dia berkata, ya nanti kalau saya sudah mati, saya nggak bawa uang. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa banyak kehidupan itu terasa seperti mati ketika kita tidak punya uang. Ya, teman-teman setuju ya? Kemudian ada lagi yang berkata gini, uang itu bikin masalah. Uang itu sering membuat masalah dalam hidup kita. Betul, memang tidak salah juga. Banyak kali orang yang sudah terlalu punya banyak uang yang berlimpah-limpah, akhirnya dia terlalu rakus, terlalu sombong, dan lain sebagainya, sehingga menciptakan masalah. Tapi saya mau katakan sebuah kenyataan bahwa banyak masalah yang justru harus diselesaikan dengan kalau kita punya uang. Ya, yang berikutnya adalah uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan atau cinta. Benar, memang tidak bisa membeli kebahagiaan atau cinta. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mencintai kita karena kita punya uang. Tapi di mana ketika cinta itu akan menjadi baik, keluarga itu ketika kita punya keluarga akan menjadi indah kalau kita juga bisa memiliki ekonomi yang baik, gitu loh maksudnya. Di mana kita tidak pernah pinjam-pinjam, kita tidak mengemis kemana-mana. Maka itulah hari ini saya bilang teman-teman, mari kita keluarkan, kita buang mental block kita tentang uang. Ya, jadi hari ini uang itu kita perlukan. Nah, bagaimana kita menjalankan atau memanage uang yang ada yang dipercayakan kepada kita. Ingat sekali lagi bahwa uang itu saya yakin adalah kepercayaan Tuhan buat kita. Jadi kita juga harus berhati-hati menggunakan uang itu. Nah, bagaimana orang itu dikatakan miskin? Saya katakan di sini tadi, saya sempat cerita sama Bu Teti bahwa yang saya sebut dengan orang kaya itu bukan berarti bahwa orang itu punya banyak uang, punya istilahnya uang yang segepo-gepo, atau bahkan mungkin rumahnya atau dia tidur aja di atas uang gitu ya. Sebenarnya bukan itu yang disebut dengan orang kaya. Orang kaya itu adalah pola pikir. Jadi banyak orang yang punya uang yang banyak, tapi sebenarnya dia miskin. Karena kenapa? Pola pikir dia tetap seperti orang miskin, walaupun dia punya uang yang banyak. Apa itu pola pikir orang miskin? Pertama, orang ini selalu hanya menunggu peluang yang datang. Itu biasanya orang miskin itu melakukan seperti itu. Berikutnya adalah apa? Mereka cenderung berpikir negatif. Semua hal yang terjadi di sekeliling mereka itu dianggap itu negatif. Selalu berpikirnya negatif. Kemudian mereka biasanya orang miskin itu dia setiap hari hanya bekerja untuk makan dan untuk hidup, dan habis itu dia habiskan semuanya. Dia pikir besok nanti saya cari lagi, ya. Artinya dia menghabiskan seluruh pendapatan yang dia miliki tanpa punya money management yang bagus. Kemudian orang yang miskin itu apa? Biasanya dia takut mengambil resiko. Dia tidak berani mengambil resiko. Sudah cukup aman, saya sudah ya bisa hidup sehari, bisa makan satu piring, itu cukup begitu aja gitu ya. Dia tidak pernah berani mengambil sebuah risiko untuk lebih daripada kehidupannya. Padahal dia nggak tahu bahwa kehidupan itu terus meningkat, bukan di titik yang selalu statis. Nah, yang berikutnya apa? Orang miskin itu kecenderungannya selalu pasrah menerima nasib. Dia selalu bilang, ya berpikir, ya sudahlah, memang ini sudah nasib saya. Nah, itu memang sudah ditentukan dari Tuhan. Come on teman-teman, come on semua yang hadir malam hari ini, mari kita buang ini. Bahwa Tuhan tidak pernah ciptakan untuk nasib kita itu menjadi orang miskin. Tuhan selalu ciptakan kita untuk menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Nah, malam hari ini saya kepingin adalah mari kita rubah semuanya. Bahwa kita ini tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi biasa-biasa atau jadi orang miskin. Apalagi di pola orang miskin itu, dia cenderung menyalahkan orang lain. Dia blame sesuatu di keadaan, keluarganya, klaim istrinya, klaim suaminya, klaim anaknya, klaim saudaranya, siapapun dia klaim, dia salahkan bahwa mereka semua itu tidak membantu dia dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Nah, terus apa kebalikan daripada pola pikir orang miskin? Pola pikir yang berikutnya adalah pola pikir orang kaya. Nah, ini yang saya kepingin sampaikan bahwa teman-teman, mari kita contoh ini. Yang pertama apa pola pikir orang kaya? Orang kaya itu selalu berpikir untuk menciptakan peluang, bukan menunggu. Tapi dia selalu menciptakan peluang. Dia selalu otaknya itu, kalau orang bilang itu otaknya main gitu ya. Oke. Kemudian dia orang kaya itu selalu berpikir positif. Dia selalu melihat semua masalah, semua keadaan, semua halangan, semua rintangan itu sebagai alat dia untuk mencapai sesuatu yang lebih lagi di dalam hidupnya.
ya. Itu adalah orang yang kaya, yang pola pikir orang kaya. Apalagi dia setelah tiap hari bekerja tadi hanya bukan untuk makan dan dihabiskan, tapi dia mulai bekerja untuk bagaimana dia bisa menambah aset. Dia bisa menambah aset-asetnya dan kemudian mengumpulkan aset-aset itu. Apalagi pola pikir orang kaya. Orang kaya itu memiliki manajemen keuangan yang sangat luar biasa, yang tadi saya katakan. Kuncinya adalah orang itu bisa kaya adalah ketika dia bisa mengatur seluruh keuangannya dia. Ya, itu adalah manajemen keuangan. Apalagi yang membuat orang itu dibilang kaya? Dia orang yang sangat berani mengambil resiko, dan dia kreatif, menciptakan ide-ide yang tidak pernah berhenti. Jadi dia tidak pernah hanya berhenti di sebuah titik. Dia selalu kepingin lebih maju lagi. Kemudian apalagi, orang kaya itu tidak mengenal menyerah. Maka kata surrender atau menyerah itu tidak pernah ada dalam kamusnya. Nah teman-teman, hari ini saya juga senang ada sebuah quotes yang sampai hari ini itu juga jadi prinsip dalam hidup saya, yang berkata begini: selama nafas itu masih Tuhan kasih dalam hidup kita, walaupun itu orang bilang nafasnya Senin Kemis ya, yang hanya istilahnya hanya mungkin sudah ngos-ngosan, atau kita mulai terasa wah kita ini dalam kondisi tertekan yang sangat luar biasa, tapi kita jangan pernah menyerah, teman-teman. Mari kita tetap, selama Tuhan masih kasih nafas dalam hidup kita, kita masih bisa bernafas, maka mari kita berjuang. Karena tetap ada peluang dalam hidup kita untuk merubah nasib kita, merubah kehidupan kita. Ya. Kemudian apalagi orang kaya itu selalu mencari solusi dari setiap permasalahan. Dia tidak pernah berhenti, tadi saya bilang, dia tidak menyerah, dia selalu mencari solusi. Kalau ada jalan buntu di kiri, dia ke kanan. Kalau jalan ke kanan dia buntu, dia ke depan. Kalau jalan di depan dia buntu, dia coba mundur ke belakang. Dia tarik sebentar ke belakang. Kalau seandainya pun di semua jalan di sekelilingnya buntu, dia akan coba mendaki ke atas. Ya, kalau bahkan mungkin jalan di atas juga buntu, dia akan kemana? Dia gali di bawah untuk tetap supaya dia bisa keluar dari permasalahan itu. Nah hari ini saya kepingin teman-teman, mari kita jadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bukan biasa-biasa saja. Mari kita jadi orang yang sangat tidak pernah menyerah dengan kehidupan kita. Kita selalu fight, selalu berkata bahwa pasti ada kesempatan. Mungkin itu lubangnya kecil sekalipun, tapi ketika kita tidak menyerah, kita akan dapatkan itu. Ya. Nah hari ini saya juga kepingin bahas bahwa di orang kaya itu, mereka bekerja, mereka melakukan sesuatu, melakukan aktivitas, sehingga mereka mendapatkan yang namanya income. Nah hari ini saya ingin sharing teman-teman, bahwa di dunia ini ada dua jenis pendapatan, ada dua jenis income. Yang pertama itu active income dan passive income. Teman-teman pasti sudah tahu ini, pernah dengar pasti ini. Nah apa itu active income? Active income itu pertama, ada orang yang hari ini masih jadi karyawan. Dia bekerja sebagai karyawan, ada karyawan swasta, karyawan pegawai negeri sipil, ada yang juga mungkin di sebuah institusi dan lain sebagainya. Maka dia dapat yang namanya gaji. Ya, teman-teman yang masih bekerja hari ini sebagai karyawan, nggak apa-apa. Itu namanya kita masih dikasih kesempatan. Tuhan itu masih bisa bekerja dengan hal-hal itu luar biasa bagus. Gaji, kita dapat gaji. Kemudian orang yang dapat gaji biasanya dapat tunjangan atau bonus. Ya. Kemudian apalagi ada orang yang bekerja untuk dapat komisi, contoh seperti agent properti, makelar mobil, makelar tanah, makelar rumah. Kemudian ada agent asuransi mungkin di sini yang mereka bekerja untuk dapat komisi, dan biasanya komisi ini kalau dia dapat closingan yang cukup lumayan, itu cukup besar, dan biasanya ada yang berulang setiap bulan selalu dapat seperti itu ya. Ada lagi orang yang bekerja sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai kontraktor dan lain sebagainya. Itu namanya mereka bekerja sebagai profesional. Artinya dia bekerja karena otaknya. Jadi dia pernah dapat menempuh sebuah pendidikan dan dia menjadi seorang profesional. Dia dapat professional fee dari pekerjaan dia. Kemudian ada orang yang membuka usaha atau dagang. Dia self-employee. Artinya dia buka toko, dia jaga, masih pakai pegawai dan lain sebagainya. Itu disebut dengan usaha atau dagang. Nah, ada lagi orang yang menjalankan namanya multi-level marketing, menjual produk dan lain sebagainya. Itu semua tidak ada yang masalah. Hari ini kita mungkin ada di salah satu daripada yang menjalankan bisnis yang ada di sini ini, yang pekerjaan yang ada di sini. Saya nggak tahu teman-teman ada di mana. Nah hari ini itu namanya active income. Active income itu kuncinya hanya satu, adalah kita tidak bisa berhenti. Ya, itu kuncinya. Kita tidak bisa stop.
Saya yakin teman-teman di sini setuju dengan saya bahwa kita tidak bisa berhenti sejenak aja. Misalnya contoh, saya mau jalan-jalan ke Bali nih selama 3 bulan. Bisa nggak? Nggak mungkin. Kalau kita jadi karyawan, langsung dipecat besok sama bos. Kalau yang punya usaha atau dagang, ya bangkrut udah langsung. Karyawannya pesta pora. Kalau yang pekerjaannya dokter, misalnya seperti itu, dia mungkin ditunggu pasiennya, ya. Dan kemudian kalau multi level marketing, kita harus jual terus-terusan. Produk habis harus beli lagi, harus tutup poin dan lain sebagainya, ya. Nah, hari ini saya kepingin sharing bahwa setiap orang yang tadi punya active income, sebenarnya dalam hidupnya dia kepingin punya yang namanya passive income. Setuju nggak? Teman-teman ada di sini yang kepingin punya passive income nggak? Bisa raise hand? Ya, ada yang kepingin, pasti semua kepingin ya punya passive income ya. Tadi kalau kita sudah punya active income, hari ini yuk kita berpikir, kita punya passive income. Apa itu passive income? Passive income itu, halo? Ya, oke. Terima kasih Roy, terima kasih Bapak atau Ibu Eti ini. Terima kasih buat responnya. Oke, semoga ini dapat buat kalian. Yang angkat tangan, saya berdoa. Semoga passive income ini segera datang dalam hidup kalian. Ya, saya berdoa. Itu ya, doa yang baik ya Bu Teti ya, kira-kira ya. Ya, betul. Doa yang baik. Nah, sebetulnya kalau saya simpulkan tadi, Mr. Ferdi, bahwasanya menjadi orang kaya, kita tidak harus terlahir dari orang yang kaya, atau kita tidak harus menjadi orang kaya, tetapi kita berusaha dan memantaskan diri untuk kaya. Nah, bagaimana cara kita memantaskan diri untuk kaya nih ya, kok ya? Iya, betul. Nah, malam ini saya mau sharing tentang yang namanya active income, karena hanya passive income yang bisa membuat kita kaya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau di active income ini tadi, kita harus bekerja untuk menghasilkan uang. Itu adalah kunci daripada active income. Nah, di passive income ini berbeda. Di sini kita adalah aset yang kita kumpulkan tadi dari pekerjaan kita. Mungkin orang yang kerja di active income tadi, dia punya usaha dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa mengumpulkan, dia bisa membuat sebuah aset-aset, menciptakan aset. Maka aset-aset itu akan bekerja buat dia. Itulah yang disebut dengan passive income. Apa itu? Pertama, ada orang yang punya uang banyak, dia taruh di deposito. Dia berharap di obligasi, dia berharap namanya bunga bank. Ya, ada orang yang kalau dulu sering ceritanya itu gini, kita dapat makan bunga bank. Bahkan saya waktu kerja di insurance, ini masuk dalam sebuah pendidikan kita, bahwa orang kalau mau pensiun, itu saya harus punya uang 3 miliar, ditaruh di deposito, kemudian saya makan dari bunganya saja. Itu dulu waktu saya masuk di dalam training-training yang waktu saya masih join di perusahaan asuransi. Kemudian apalagi, kalau orang yang agak sedikit, itu tadi saya bilang yang menaruh di deposito, taruh di obligasi, itu tradisional banget. Itu kalau bisa dibilang itu dari zaman dulu sampai hari ini itu ya tradisional banget. Bahkan ada orang yang lebih gila lagi, mereka hanya naruh uangnya di bawah bantal, betul ya? Ya, teman-teman pasti banyak tuh, kalau orang-orang tua zaman dulu itu malah ada yang bilang, ya udah uangnya taruh di bawah bantal. Dan saya pernah ketemu tuh, ada klien saya di asuransi, uangnya waktu dia closing, dia masuk join asuransi, itu semua dikasih uang cash. Dan uang cashnya ada yang 1.000-an, ada yang 5.000-an, saya disuruh hitung di depannya dia. Wow, itu wow banget, itu pengalaman yang luar biasa. Nah, orang yang setelah itu ada yang agak lebih tidak tradisional, dia mulai menciptakan yang namanya portfolio income. Portfolio itu income ada 2, saya bagi. Yang pertama dia dari real asset. Apa real asset itu? Contoh, dia beli tanah, kemudian tanah itu dibangun jadi kos-kosan misalnya seperti itu. Atau dia beli tanah, dia bangun ruko. Itu juga dapat namanya real asset ya. Nah, orang yang lebih agak sedikit punya pendidikan, agak lebih tinggi sedikit biasanya, dia bisa membeli yang namanya paper asset. Apa paper asset itu? Beli misalnya saham, reksadana, seperti itu. Itu namanya paper asset, ya. Kalau orang itu udah punya uang yang cukup banyak, biasanya sekarang lagi tren yang namanya franchise business. Dia beli apa? Kalau yang paling kecil itu mungkin yang agak kecil-kecil makanan-makanan seperti kayak geprek band gitu ya. Saya nggak usah sebutin panjangnya ya. Itu geprek band gitu. Terus ada lagi apa tuh? Ayam as gitu. Terus kemudian ada lagi apa? Boba-boba gitu, macam-macam tuh, ada macam-macam boba-boba ya. Kemudian kalau dia uangnya agak banyak sedikit, beli Indomart, franchise Indomart, franchise Alfamart misalnya. Kalau uangnya lebih banyak sedikit, beli misalnya McD atau
KFC misalnya, beli franchise itu. Oke, nah orang membeli franchise itu pasti dia kepingin supaya dia mendapatkan sebuah income yang terus-menerus dari situ, ya. Itu makanya orang membeli franchise. Ada lagi yang kemudian merasa bahwa dia punya keahlian khusus. Dia penyanyi misalnya, penulis buku, peneliti ilmiah misalnya, kemudian dia menemukan sesuatu yang spesial. Nah, itu namanya kita dapat hak royalti dari situ. Oke, teman-teman. Nah, inilah passive income. Kalau saya bisa simpulkan, sebenarnya ada 3 poin paling utama dari passive income ini. Yang pertama adalah bank interest atau bunga bank. Itu nomor 1 yang paling dituju orang yang merasa bahwa kalau saya punya deposito, punya uang yang banyak banget, saya hidup dari bank interest saja cukup gitu ya. Atau yang kedua, ada orang yang dapat dari dividen, dia naruh di saham dan lain sebagainya tadi ya. Itu adalah portofolio. Dan yang ketiga adalah orang membangun franchise atau royalty, mendapatkan hak royalty. Itu adalah 3 passive income. Nah, hari ini teman-teman pasti sering lihat gambar ini. Saya yakin tidak ada yang belum pernah. Ada yang belum pernah tahu ini apa namanya cash flow quadrant? Ada yang baru malam hari ini dengar tentang cash flow quadrant? Tolong bisa raise hand kalau ada yang baru pertama kali malam hari ini baru tahu tentang apa yang ditulis oleh Robert Kiyosaki ini. Nggak ada ya? Semua pasti sudah pernah ya, pernah dengar tentang cash flow quadrant. Teman-teman, saya nggak usah jelaskan apa tentang cash flow quadrant. Tapi intinya adalah, kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya hanya dibagi dalam 2 zona. Di zona pertama itu adalah active income, dan zona kedua adalah passive income. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau tetap hidup di dalam yang namanya active income only? Yang di sisi zona kiri, itu artinya apa? Kita nggak punya waktu. Setiap hari waktu kita dijual untuk supaya kita dapat uang. Ya, jadi orang harus menukar waktunya dengan uang. Tidak ada keamanan, tidak ada jaminan bahwa dia akan bisa tetap survive. Bahkan saya bilang, kalau kita sebagai karyawan, hanya ada 2 pilihan buat kita. Pertama, kita pensiun sendiri, kita mengajukan pensiun. Atau yang kedua adalah apa? Kita dipensiunkan. Hanya itu pilihan buat kita. Ya, jadi teman-teman yang kerja hari ini di pegawai negeri sipil, saya bilang, atau pegawai negeri swasta dan lain sebagainya, menerima, merasa bahwa saya aman dengan gaji saya. Tolong teman-teman, saya malam hari ini kepingin sharing. Sebenarnya Anda sedang tidak aman. Hati-hatilah. Karena kenapa? Ada waktunya di mana kita yang pensiun, kita pensiun sendiri oleh karena satu dan lain hal, atau kita dipensiunkan. Nah, hari ini kalau teman-teman punya income dari dari karena gaji dan lain sebagainya, mari kita manage keuangan kita supaya kita bisa pindah ke yang sisi passive income, di mana di sini kita bisa kerja dengan lebih santai, ada stability income, kemudian tidak perlu berhutang, tidak perlu banyak hutang. Karena kenapa? Aset-aset kita mulai bekerja buat kita, dan kita mulai bisa menanamkan, berinvestasi di banyak sektor. Ya, nah malam hari ini saya kepingin sharing, saya kepingin ajak semua teman-teman adalah mari kita pindah dari kuadran yang sebelah kiri, yang tadi hidup kita hanya dikejar oleh waktu untuk bekerja untuk menghasilkan uang, untuk pindah ke kuadran yang namanya kita punya passive income. Tidak masalah kita masih tetap bekerja, tidak ada yang salah dengan semua pekerjaan kita, tapi hari ini mari kita jangan hanya berpatokan ada di situ, tapi kita mari coba pikirkan, bangun asetmu, punya aset yang luar biasa, dan aset itu bekerja buat kita semua. Nah, malam hari ini pertanyaan saya yang mungkin teman-teman bisa jawab, bisa renungkan di hati, nggak usah jawab di sini, adalah apa? Apakah seluruh income yang kita miliki hari ini, yang teman-teman semua sudah punya, hari ini saya nggak tahu teman-teman punya gaji berapa, punya income berapa, saya tidak tahu, saya nggak perlu tanya juga, tapi pertanyaan itu bisa kalian jawab sendiri. Apakah income yang Anda punya hari ini, itu sudah dapat memenuhi kebutuhan keuangan Anda, buat hari ini, besok, dan kemudian di masa depan? Pertanyaannya, kalian bisa jawab sendiri. Apakah kalian merasa bahwa ini sudah aman dan sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kalian? Kalau Anda merasa bahwa sudah cukup, maka berarti sudah selesai. Presentasi ini tidak ada artinya apa-apa buat kalian. Presentasi ini hanya sebuah angin kosong saja, hanya angin lalu. Tapi kalau kalian merasa bahwa saya belum cukup, saya masih kepingin yang lebih daripada income saya, mari kita akan lanjutkan sebentar lagi. Kita akan next sampai teman-teman bisa merasakan apa yang kita tawarkan malam hari ini kepada teman-teman semua. Nah, inilah poinnya adalah di sini. Satu lagi, Bu Teti, adalah saya kepingin menawarkan kepada teman-teman yang disebut dengan Smart Digital Franchise Business dengan menggunakan teknologi namanya SmartX. Apa itu? Yang pertama, di dalam digital franchise ini adalah modal kita fleksibel.
Kita nggak perlu harus punya modal yang besar. Kalau tadi saya sudah katakan, kalau kita mau beli franchise Indomart misalnya, kita perlu uang misalnya 500 juta. Kalau yang McD itu kurang lebih 5 miliar. Dan itu semua uang yang cukup besar gitu loh. Kalau modal kita besar sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau modal kita kecil, maka hari ini kami menawarkan sebuah konsep di mana ini modalnya fleksibel. Dari berapa? Bahkan di bawah 10 juta ya. Nanti teman-teman akan dijelaskan berikutnya oleh Rian nanti ya, oleh teman saya Rian. Kemudian tidak perlu lokasi yang premium. Jadi teman-teman nggak usah mikir, wah tanah saya atau apa, rumah saya jelek di kampung dan lain sebagainya. Tidak perlu, tidak ada masalah dengan itu. Apalagi ini tidak usah menyita banyak waktu. Kita nggak perlu mikir tentang karyawan, kita harus ada di situ, harus kontrol itu dan lain sebagainya. Ini tidak menyita banyak waktu. Kemudian kita tidak perlu keahlian khusus. Kita tidak perlu jadi penulis buku atau penyanyi dan lain sebagainya, pemusik dan lain sebagainya. Nggak perlu. Apalagi resikonya sangat terkontrol. Kita bisa kontrol semua resiko yang ada di bisnis ini. Kemudian yang menarik adalah apa? Ini bisa balik modal hanya perlu 3-4 bulan saja. Bahkan kalau menurut saya, hitungan saya 2-3 bulan harusnya ya. Tapi oke lah, saya bilang kurang lebih hanya balik modal di 3-4 bulan. Nah teman-teman, ini apa? Nanti kita akan jelaskan di belakang. Kemudian profit atau hasil yang kita terima itu sangat konsisten. Jadi tidak berubah-ubah, tidak drastis. Bulan ini dapatnya misalnya hanya 2%, bulan depan ternyata 15%, terus bulan berikutnya lagi hanya 5%, terus berikutnya lagi 30%. Bukan seperti itu. Ini sangat konsisten. Bisnis ini, digital franchise ini itu sangat konsisten, profit yang dia hasilkan buat kita. Kemudian apalagi, kita dapat royalty bonus. Ya, dan ini sudah terbukti, ada hasilnya, ada orang-orang yang sudah menikmati ini. Apalagi kita tidak perlu biaya atau tidak perlu menggaji karyawan. Jadi nggak usah mikir, saya punya karyawan nih gimana ya kira-kira gajinya bagaimana. Itu makanya banyak Indomaret tutup, Alfamart tutup. Sorry ya, saya bukan mendiskreditkan mereka, tapi saya bilang banyak. Dan itulah kenyataan. Akhirnya mereka barangnya jebol dan lain sebagainya, merugi dan lain sebagainya ya. Nah, ada kontrak seumur hidup bahwa hanya cukup sekali kita join, kita masuk di franchise ini, tidak perlu lagi perpanjangan. Kalau di beberapa franchise itu kita harus perpanjang setiap 5 tahun sekali, ada biaya perpanjangan. Nah, yang paling penting adalah kenapa saya mau mengerjakan bisnis ini, karena di sini bisa diwariskan. Ini loh teman-teman poin utama saya kenapa saya ada di bisnis ini. Karena kalau kita bisnis yang kita kerjakan tidak bisa diwariskan, saya hanya katakan teman-teman mending lebih baik tidur aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, karena percuma. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita di dunia ini. Mungkin bisa sebentar, bisa lebih panjang, atau mungkin sampai tua. Kita nggak tahu. Tapi ini jaminan buat saya adalah karena ketika saya mengerjakan bisnis ini bisa diwariskan. Bagaimana teknisnya? Nanti teman-teman di sesi tanya jawab saya akan bisa jelaskan nanti ya. Oke, gitu kira-kira Bu Teti. Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau bisa kesimpulan, kalau kita hanya mengandalkan aktif income saja, biasanya itu awal bulan gajian, gitu ya. Itu menurut Ferdi itu tragis gitu ya. Jadi awal bulan gajian ya, akhir bulan. Harusnya kalau Anda mempunyai aktif income itu akan menghasilkan passive income gitu ya. Jadi mulai sekarang bagaimana harus memikirkan aktif income. Bahkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita sendiri, itu mengatakan bahwasannya perbedaan antara negara maju dan negara berkembang itu adalah pada saat cara kerja mereka. Kalau di negara maju, orang yang aktif bekerja atau mereka yang bekerja secara aktif itu biasa-biasa saja, bahkan mereka bisa jalan-jalan, kemudian pulang sore, tidur-tiduran gitu. Tetapi aset mereka tas gitu ya. Nah, kalau di negara kita ya, negara berkembang ya, itu biasanya orangnya bekerja keras sampai pulang malam-malam, asetnya tidur-tidur aja kan gitu ya. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana sih sebetulnya memanfaatkan aset sehingga bisa berguna bagi kita, sehingga bisa mendatangkan aktif income kepada kita dan juga mendatangkan passive income kepada kita. Oke, saya akan undang pembicara selanjutnya. Ya, beliau ini adalah anak muda. Beliau ini seorang driver ojol. Wah, catat nih Bapak Ibu ya. Ini sudah ada hampir 90 orang nih. Bapak
atau Mr. Rian ini adalah seorang driver ojol dan dia bisa sukses di sini. Kenapa Bapak Ibu tidak? Kan gitu pertanyaannya begitu Bapak Ibu ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung sambut Mr. Rian. Silakan. Ya, selamat pagi Bu Teti dan kawan-kawan sekalian. Selamat pagi. Iya. Baik, hari ini izinkan saya untuk berbagi sebuah informasi menyambung informasi yang katanya Ko Ferdi tadi, gimana caranya kaya dengan smart digital franchise. Ya. Oke. Oke, saya langsung saja share slide saya. Ya, di sini. Oke, nampak gitu ya. Jadi bagaimana hari ini kita smart ya, smart dalam menyikapi segala sesuatunya, smart idenya dalam menyikapi financial solution. Jadi cara cerdas mengatasi masalah keuangan rekan-rekan sekalian. Ya, nah tentunya kita di sini akan bicara tentang trading forex. Loh, kenapa gitu ya? Jadi sederhana rekan-rekan sekalian. Sejarah dari trading forex itu sendiri ternyata sudah sejak 19 Mas Rian atau Mr. Rian bisa sebetulnya trading itu apa ya? Jadi kalau saya ya trading itu adalah jual beli gitu ya Pak. Kalau orang itu jual beli itu kan dilakukan secara konvensional. Nah mungkin trading ini adalah bahasa modern, bahasa milenialnya jual beli gitu ya. Nah bisa dijelaskan mungkin. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, jadi trading itu sederhana. Jadi perdagangan dunia saat ini tuh yang benar-benar luar biasa ya. Karena apa? Trading itu transaksi jual beli. Ya, jual beli di mana kita bisa bertransaksi baik langsung maupun tidak langsung. Cuman hari ini kalau kita dalam kondisi pandemi saat ini transaksi langsung itu sangat riskan sekali. Ya, dan ternyata di dunia trading forex ini sudah sejak 1970 itu sudah ada loh. Dan sayangnya kita terlalu sibuk sama aktivitas kita sehingga trading itu sendiri kita sempat tidak mau sedikit melirik ya. Nah, bahwasanya di dalam trading itu ada potensi yang luar biasa. Kok bisa? Karena ada sejumlah dana ya, kalau ibarat ke pasar itu ya, itu ada senilai 5 triliun dolar ya. 5 triliun dolar. Kalau dirupiahkan itu 100.000 triliun rupiah ya, dan ini sebuah potensi yang luar biasa. Hanya saja kadang kita nggak begitu melirik ke sana karena kita terlalu disibukkan sama aktivitas kita pada umumnya. Nah, akhirnya kita di sini sering dapat kabar dari beberapa teman-teman gitu ya, bahwasanya wah hati-hati bro sama forex trading gitu ya, karena di sini kamu bisa kaya raya. Tapi dalam waktu sekejap kamu juga bisa bangkrut seketika, betul nggak? Nah, sehingga apa yang terjadi? Ada istilah resiko selalu berbanding lurus dengan hasil dan profit. Istilahnya high risk, high return, betul ya? Nah, cuman karena tadi sudah sempat cerita sama Ko Ferdi tadi udah dijelaskan bahwasanya kalau kita nggak mau mencoba ini, kita nggak akan tahu rasanya, betul ya? Nah, karena apa? Kebanyakan di luaran sana teman-teman melakukan trading itu secara manual ya, sedangkan kita tahu sendiri kalau manual ya, ibarat kata itu kita selalu mengorbankan waktu kita untuk melakukan trading itu sendiri ya. Nah, hanya saja di sini kita juga harus punya pengetahuan dan skill ya untuk melakukan yang namanya trading ya. Kemudian pengalaman itu juga pengaruh. Pengalaman di dunia forex itu juga harus punya bekal yang benar-benar kuat dalam menganalisa market, dan itu kuncinya untuk sukses di trading forex. Dan di sisi lain itu adalah mental ya, mentalnya juga harus siap gitu ya, harus siap profit juga harus siap loss, apalagi margin call, waduh itu harus benar-benar siap gitu kan, itu kalau trading manual. Nah, di sini Rian sedikit cerita perbandingan antara forex sama saham ya. Sederhananya dari peluang waktu investasinya. Jadi kalau forex itu kita bisa menarik keuntungan hampir setiap hari, jadi short term ya. Sedangkan saham itu long term ya. Sehingga kalau bisa dikatakan forex itu juga punya transaksi dua arah ya. Jadi bisa buy itu bisa untung, sell pun bisa untung. Tapi kalau saham ya Anda belinya murah, jualnya mahal, baru Anda untung.
kan gitu. Nah, kemudian jam operasional pun juga begitu. Kalau market forex itu bukanya 24 jam per 5 hari, ya, karena rata-rata Sabtu Minggu pasti libur. Ya, sedangkan saham itu bukanya hanya mengikuti jam kerja operasional dari jam 9 sampai jam 5 sore. Itu. Nah, lalu dari sisi likuiditasnya, penarikan dana di forex itu bisa dilakukan sewaktu-waktu, ya. Sedangkan kalau di saham ya Anda harus selalu mempertimbangkan dulu nih, kalau mau tak ambil sekarang pasti rugi, enggak. Kalau untung baru diambil, lihat situasi dulu kan. Jadi sesuaikan dulu lah dengan kebutuhan jenengan. Lalu demo atau trial account-nya ada kalau untuk forex, kalau saham kan rata-rata nggak ada. Dan dari sisi tingkat kerumitannya pun juga forex hanya memiliki puluhan pair mata uang yang diperdagangkan, ya. Sedangkan saham itu bisa ratusan, bahkan banyak sekali ya yang harus dianalisa ya ketika ingin melakukan transaksi seperti itu. Nah, dari sisi alasan memakai tool auto trading forex. Nah, ini kenapa kok ada auto trading forex ya? Jadi kita nggak lagi trading forex secara manual, tetapi kita secara otomatis ya, auto trading forex. Jadi kelebihannya apa? Sederhana Bapak Ibu. Jadi konsistensinya dalam melakukan analisis dan kalibrasi data dalam jumlah yang besar. Oke. Lalu adaptif jika terjadi gejolak market, ya. Dan menggunakan artificial intelligence, ya. Diawasi oleh tim IT yang profesional dan terlatih. Jadi ini untuk antisipasi error saat trading. Nah, kemudian yang selanjutnya memiliki kebebasan waktu buat diri sendiri dan keluarga serta bisa punya multi bisnis. Sehingga dengan adanya auto trading forex ini Anda benar-benar bisa leluasa ya. Jadi nggak mengganggu aktivitas Anda gitu ya. Jadi jenengan bisa tidur dengan nyenyak gitu. Bahkan tidur ketiduran dapat duit. Nah itu. Berarti Rian, ini auto trading ini seperti menggunakan bot gitu ya, sehingga semua dilakukan bot gitu ya? Betul. Karena hari ini semua kalau kita lakukan sendiri, jujur aja Bu Teti dan rekan-rekan sekalian, pasti Anda sudah pasti capek dengan aktivitas Anda saat ini yang berangkat pagi, pulang sore, bahkan pulang petang, itu udah capek banget. Kalau Anda istilahnya di waktu-waktu pulang kerja melakukan trading secara manual, jelas secara emosi juga sangat berpengaruh gitu ya. Bahkan enak-enaknya kita pulang untuk istirahat, malah kita nggak bisa istirahat. Kenapa? Kita stres. Makanya kalau pakai auto trading forex, kita no emotion, no stress gitu. Masalahnya ini, Mister, saya sendiri juga nih ya mendengar bahwasannya di luaran sana itu kita juga banyak nih ditawarin boot gitu ya. Ini menggunakan boot, yang ini menggunakan boot, trading ini menggunakan boot. Nah, sekarang apa sih sebetulnya perbedaan boot dari Net89 atau Smart X kita ini dengan boot-boot yang lainnya nih? Nanti kalau sama saja kan ya percuma ya, Mr. Rian ya? Siap. Baik, nanti saya akan bantu jelaskan sedikit. Jadi Smart X ini sangat berbeda dengan beberapa bot-bot yang lain. Ya, jadi Anda harus tahu dulu cara menilai bot trading yang aman dan handal. Ya, itu dulu yang poin yang utama. Karena di sini yang pertama harus kita tahu banyak sekali penawaran di luaran sana. Ini robot bagus, begini-begini. Tanyakan dulu track record hasil tradingnya, gitu. Kira-kira bagaimana hasil track record hasil tradingnya? Yang kedua, bagaimana manajemen money-nya, gitu. Apakah dia terukur atau asal-asalan gitu, atau terlalu berambisi ya, karena banyak di luaran malah memberikan profit yang istimewa, menggiurkan, tapi ternyata malah beresiko. Yang ketiga, tidak agresif atau hanya kejar profit. Nah ini barusan saya sampaikan tadi ya. Kemudian yang keempat, di-maintain. Nah ini biasanya banyak teman-teman di luaran sana nawarkan software robot, tetapi bagaimana dengan servisnya? Ya, di luaran sana ibarat kalau perbankan tuh di luaran sana banyak bank gitu ya, tapi bagaimana dengan servisnya? Nah, biasanya Anda pasti milih bank yang punya servis excellent, betul nggak? Begitu juga dengan trading, jadi pasti milih yang benar-benar servisnya luar biasa, di-maintain, upgrade secara berkala dan tanpa dipungut biaya. Dan proses withdrawalnya mudah, cepat gitu. Oke? Dan hati-hati Bapak Ibu. Ya, jadi banyak robot trading yang ditawarkan itu tidak aman dan tidak transparan.
Jadi chart yang ditampilkan hanyalah chart abal-abal ya, dan tidak real trading. Dan biasanya perusahaan pembuat bot ini tidak jelas di mana kantornya, kemudian siapa pemiliknya gitu. Biasanya mereka tidak serius untuk mengurus perizinan sesuai regulasi. Jadi benar-benar hati-hati ya. Jadi kita tetap ingatkan, dan bahkan tolong Bapak Ibu, setiap Anda ditawarkan oleh teman Anda robot trading, minta satu Bapak Ibu, MQL5-nya. Jadi MQL5 ini sangat mendasar sekali. Anda bisa dikatakan, oh ini robot, ternyata tradingnya aja 0. Berarti menandakan apa? Itu robot abal-abal. Ngomongnya robot, padahal yang trading adalah timnya sendiri secara manual. Oke, nah bagaimana dengan SmartX? Nah, SmartX bisa dilihat di sini MQL5-nya, ya, algo tradingnya aja hampir 100% loh. Ya, luar biasa. Jadi benar-benar ini otomatis, karena kita menggunakan full otomatis dengan sistem PAM, ya, dilengkapi dengan technical dan fundamental analisis, track record yang selalu menghasilkan profit secara konsisten setiap bulan, bahkan sempat tertinggi menyentuh angka 27%, dan terendah itu 7%. Dan ingat Bapak Ibu, kita bukan anti loss loh ya, tapi kita anti margin call. Ya, modal Anda tidak mungkin habis dalam sehari trading walaupun terjadi loss ya. Ingat, bukan anti loss tapi anti margin call. Dan kita live atau real trading ke market dunia. Dan bebas resiko diambil oleh manajemen, oleh perusahaan. Dana dan akun dikelola sendiri oleh Anda, karena seluruh password maupun PIN itu Anda yang megang. Jadi password itu ada dua Bapak Ibu. Password master ya untuk password transaksi, lalu password investor untuk read only-nya. Ya, kalau di luaran sana Anda hanya dikasih satu, password read only aja. Ya. Dan pastikan modal Anda bisa diambil sewaktu-waktu deh gitu. Nah, gitu. Profit bisa di withdraw langsung. Gimana Pak? Gimana Bu tadi? Jadi aman kalau modalnya bisa diambil sewaktu-waktu gitu ya, terus proses withdrawnya itu langsung bisa kita ambil sendiri, nggak betul sekali. Kalau yang gitu ya, Mas Gan saya mau ngambil nih dana, tolong diambilkan gitu, nanti Mas Gan minta tolong lagi versi seperti itu ya. Susah banget itu ya. Jadi ini benar-benar fleksibel. Jadi kalau bahasa Rian ini fleksibel dan profitable dan praktis, otomatis gitu. Dan ingat bisa pasif ya. Jadi Anda sesibuk apapun Anda cukup ikutin programnya, aktifkan botnya, ya. Deposit Anda perhatikan, Anda pantau aja dari HP Anda, lihat profitnya nambah apa tidak. Nah gitu. Kalau nambah, tarik profitnya, modalnya biarkan gitu. Dan bisa aktif. Nah gitu ya. Itu Bu Teti. Ya, jadi ini tadi nih yang seperti katakan oleh Mr. Ferdi tadi, bahwasannya kita itu ternyata punya penghasilan itu dari sini nih ya. Betul. Jadi Anda punya asisten otomatis. Di saat Anda menggunakan SmartX, Anda sudah jadi bosnya robot. Jadi kita punya istilah bosnya jalan-jalan, botnya cetak cuan. Gitu Bu Teti. Wah. Mantap ini. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Kok bisa sebegitunya Anda menggunakan SmartX? Cukup sederhana. Jadi tadi kita udah bilang bahwa SmartX itu MQL5-nya benar-benar ada logic tradingnya hampir 100%. Dan logiknya itu bagaimana? Ini. Jadi logik kerja kita itu sederhana Bapak Ibu. Jadi dia punya target profit itu hanya 1% per hari. Jadi nggak muluk-muluk ya. 1% per hari. Yang kedua, kita pakai single pair currency, yaitu Euro USD. Kenapa kok Euro USD? Kita tahu sendiri saat ini Euro USD sangat sering dipakai untuk aktivitas pariwisata. Kedua, aktivitas hutang piutang negara. Dan yang ketiga adalah aktivitas pariwisata, hutang piutang, dan satu lagi apa itu? Ayo, ada yang tahu mungkin? Ko Ferdi? Mungkin ya. Ekspor impor, betul. Jadi kita pakai Euro USD aja, dan kita single entry, no averaging, no martingale. Jadi nggak ada tuh namanya kena floating dalam 1 menit habis gitu.
atau dalam 5 menit habis, ditinggal ke toilet langsung habis margin call ya, karena kita pakai single entry, jadi kita bisa pantau setiap OP-nya, open posisinya gitu. Dan menariknya di sini jam trading pun itu maksimal sampai jam 11 malam ya, jadi mulai dari pagi sampai jam 11 malam, dan kita no floating, no swap, dan no commission. Dan nah ini sebagai pengaman juga bahwasanya apabila kerja robot pada saat OP1 dia mengalami loss, OP kedua mengalami loss atau 2 kali loss, maka dalam sehari itu dia robot langsung secara otomatis stop, nggak akan bekerja. Beda sama manusia, kalau manusia loss malah dikejar, betul nggak? Ya apa caranya bayarin lossnya, betul nggak? Nah itu. Jadi kalau robot ini sudah sesuai dengan logik kerjanya. Dan maksimal cut loss-nya itu adalah per hari itu 5% ya. Dan berdasarkan histori kita selama ini, record hanya paling besar 2,5% per hari saat itu. Kalau nggak salah di bulan Agustus 2020 ya. Nah, jadi Smart X ini pun sudah di-upgrade versinya menjadi Smart X 4.21 ya. Jadi sudah selalu di-upgrade, dan pada saat upgrade ini kita sebagai penggunanya nggak perlu bayar-bayar lagi, nggak perlu ngeluarin biaya lagi ya, karena itu sudah fasilitas dari Smart X ya. Ini dia historinya Bapak Ibu ya, bisa kita lihat di sini 2019 2020 ya. Jadi mulai dari Januari sampai Desember ini ya, di sini bisa kita lihat bahwasanya. Sebentar ya Mister, kalau saya lihat nih ya, saya tidak mengerti trading nih ya. Yang saya lihat di sini, pokoknya setiap bulan ini ada hasil nih ya. Dari ya tidak pernah hilang uang kita. Bulan tuh ada hasil, ada yang persen, ada yang 20%, ada yang 17%. Intinya kalau ada hasil berarti konsisten nih ya. Jadi kalau misalkan nih saya nih mau kredit mobil nih ya, saya mau kredit mobil, udah gitu saya punya uang, tinimbang saya pakai untuk beli mobil, saya kasih DP aja, sisanya taruh di sini, toh setiap bulan saya juga akan dapat, karena ini saya lihat kan daripada di bank kayak besar sekali ya, ada yang 15, ada yang 20, itu bagaimana itu Mister ya? Ya, jadi perlu diketahui untuk rekan-rekan sekalian, jadi selama mulai berdirinya Net 89 ini sampai sekarang ya, Smart X ini benar-benar luar biasa. Jadi selalu memberikan profit konsisten. Walaupun tadi saya sudah nyampaikan, walaupun anti loss, mohon maaf, kita bukan anti loss, tapi kita anti margin call. Karena di sini bisa kita perhatikan di tabel ini ya, di tabel ini dalam 1 bulan loss itu wajar. Ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan itu 3 kali. Ada yang sebulan itu 7 kali, ada. Tetapi overall, setiap bulannya itu selalu menghasilkan profit. Nah, rata-rata profit yang diberikan adalah antara 8 sampai 15%. Tadi sudah saya sampaikan, sempat menyentuh angka 27%, paling rendah adalah 7%. Dan itu mungkin bisa diperhatikan di sini di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu, ya, paling kecil ya, 7,32%. Dan di sini paling besar per hari loss maksimal adalah 2,5%. Padahal tadi saya sampaikan maksimal loss dari Smart X berapa? 5%. Jadi selama ini nggak pernah nyentuh angka 5% Bapak Ibu. Ya selama ini nggak pernah nyentuh angka 5%. Paling gede 2,51. Bahkan di sini Bapak Ibu, kalau nggak salah di bulan Agustus ini terjadi yang namanya Brexit ya. Buat teman-teman trading mungkin lebih paham. Dan di sini banyak sekali teman-teman yang trading manual habis-habisan. Mengalami margin call, habis-habisan modalnya habis, tapi luar biasanya Smart X mempertahankan modal Anda. Jadi luar biasanya robot ini sampai akhirnya Anda bisa tetap modal Anda tetap profitable gitu. Jadi profit konsisten. Lanjut Bu Teti? Ya, selain profit konsisten, kemudian tadi saya lihat withdrawal-nya mudah, kemudian akun kalau misalkan apa-apa juga bisa saya tarik ya. Kalau loss ya, namanya dia pasti ada loss, ada profit ya, kerian ya. Kalau profit terus kayaknya malah nggak masuk akal gitu ya. Betul. Ya, sangat wajar sekali dalam dunia dagang, Bu Teti dan rekan-rekan sekalian. Mungkin di sini ada yang menyimak adalah seorang pedagang. Nggak mungkin orang setiap hari itu selalu untung, betul nggak? Kadang ada rugi atau kadang ada yang namanya
dagang itu sehari mungkin nggak laku-laku gitu. Apalagi zamannya saya masih nge-Grab, Bu Teti. Saya kalau mau dapat duit, saya harus narik. Gitu. Kalau nggak narik, saya nggak dapat duit. Betul nggak? Karena saya adalah robotnya si pemilik akun Grab. Nah, gitu. Bener nggak? Pemilik Grab otomatis kan dari drivernya kan otomatis robotnya toh. Betul nggak? Betul. Jadi sekarang saya jadi luar biasa gitu ya. Sekarang yang tadinya jadi robot sekarang udah punya robot gitu ya. That's right. Itu berarti. Hasilnya konten setiap bulan pasti ada, walaupun ada loss ya. Betul. Dilihat setiap bulan ada, nggak mungkin lah tidak ada sama sekali. Kemudian bisnisnya juga mudah sekali, bisa kita lakukan sendiri, nggak usah minta tolong Mr. Rian, nggak usah minta tolong Mr. Ferdi atau minta tolong Mr. Endro ya. Aduh, nggak usah deh kita lakukan. Ini kan amat sekali gitu ya, bagi saya ini sudah luar biasa banget gitu loh. Betul, betul. Dan awalnya memang Rian sempat nggak percaya, Bu Teti, ya. Terus terang aja Rian nggak punya basic trading, ya. Sampai ada teman bilang, kamu bisa nggak baca grafiknya? Jujur, saya nggak bisa baca trading, saya nggak bisa baca candle. Yang saya bisa baca cuma satu, Bapak Ibu, profit dan bisa ditarik, itu aja. Karena kalau saya baca candle pun juga buat apa? Apa gunanya kita bagi hasil sama Smartdeal, betul nggak? Betul. Nah, iyalah, kalau kita perhatiin lagi waktu kita habis, mending kita cerita aja ke teman-teman, gitu. Kita menggunakan robot atau apa gunanya kita sudah bayar staff ngerjain sendiri, waduh, nggak benar itu ya. Iya. Benar kalau sudah robot ya sudah kan si robot yang bekerja kan gitu. Betul. Bahkan kalau istilahnya Rian saat ini, rekan-rekan sekalian, mungkin Anda hari ini semua sudah pakai smartphone, betul ya? HP Anda pasti smartphone. Nah, tanam dan ikuti program SmartX, karena nanti smartphone Anda akan jadi smart income Anda. Itu luar biasanya. Oke? Jadi ini bisa dilanjut dulu Bu Tati atau bagaimana? Boleh, bisa. Ini ada 96 orang ya, 95. Ini kalau tadi mengikuti kita, oke ya, tanya-tanya. Sekali lagi yang mau bertanya dan bersedia menyalakan videonya, kami akan berikan hadiah kenang-kenangan ya. Ya, sedikitlah untuk ya, bisa berupa kulkas pintu tapi brosurnya aja. tidak. Ada kenang-kenangannya ya. Oke, Mr. Rian. Oke, baik. Ini history 2020. Bagaimana dengan history 2021? Baik, ini akan saya tampilkan ya. Januari 2021. Ya, kita tetap profit, Bapak Ibu. Februari 2021 juga profit 12%. Ya, Maret kita juga profit ya, bisa sampai 10%. April kita bisa profit sampai 9-10%. Ya. Dan di sini Mei juga kita profit bisa sampai 10%, ya. Dan Juni, ya ini Juni ya. Juni juga profit bisa sampai 11%, ya. Yes. Juli, Agustus selalu profit. Jadi Bapak Ibu menunda, berarti Anda menunda profit Anda. Anda nunda sebulan profit Anda lewatkan loh ya. Ya. Ya, gitu. Gitu Bu Tati. Oke, nah sekarang nih, kalau saya mau ikut nih ya, kalau tadi kan ya, Mr. Ferdi mengatakan bahwanya saat ini kita bisa menggunakan atau punya passive income. Sedangkan biasanya untuk orang yang pengen punya passive income itu kan harus kita bicara large atau bicara jumlah yang sangat besar gitu, Mas Rian. Ini bagaimana nih? Sedangkan ada ini di luaran sana, Bu Teti, saya ini uangnya cuma segini, saya cuma segini. Ini bagaimana nih? Coba dijelaskan, Mas Rian. Jadi cerita sedikit Bapak Ibu. Awal mula saya ikut diinformasikan SmartX, saya berpikir berulang kali, banyak sekali pertimbangan saya, karena saya pernah ikut beberapa bisnis yang katanya profitable, kenyataannya di saat kita ikut sebulan, 2 bulan, 6 bulan sudah scam, ya. Nah, yang menarik dari kalimat teman saya adalah, bro, coba aja dulu. Kalau misalnya dalam 1-2 bulan nggak profit, modal kamu bisa kamu tarik. Seriusan? Gitu. Dimana hari ini kita bisa tarik sewaktu-waktu modal kita, dan di sini yang menarik gitu loh.
Akhirnya saya tanya, berapa minimal modal yang bisa kita ikutkan? Sederhana Bapak Ibu. Jadi di sini Rian tampilkan beberapa tabel, ya, ada paket pilihan. Kita bisa mulai dari paket starter, trader, pro trader, eksekutif, tycoon, sama supreme. Nah, mungkin buat saya sekelas Greg, teman-teman di luaran sana, kalau ditawarin robot-robot yang lain, saya juga kurang paham. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sekuritas-sekuritas di luaran sana, minimal di sekuritas itu minimal 100 juta, betul nggak? Kita mana ada duit, betul? Tapi di sini luar biasanya kita sangat terjangkau. Bapak Ibu bisa mencoba dengan membeli e-book senilai $100. Atau kalau dikalikan 15.000, pada saat deposit $1 $15.000 adalah 1,5 juta. Jadi kalau bahasa sederhananya saya, ini bot ini adalah kandangnya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau saya kadang bicaranya sederhana aja, ini kandangnya, seperti itu. Lalu namanya kandangnya pasti diisi ayam ya. Nah, ayamnya itu seberapa banyak? Ya senilai deposit kita. 5 kali dari harga bot, ya, 5 kali dari harga e-booknya, yaitu $500. 500 kalikan 15.000 adalah 7,5 juta. Sehingga di total hanya 9 juta. Jadi kalau sewaktu-waktu saya coba ini ternyata nggak cocok, yang bisa saya tarik adalah modal saya yaitu $500. Kan sederhana, rugi-ruginya kan di bot, betul nggak? Tapi kenyataannya sampai hari ini profit Bu Teti. Wah, mantap ya. Ya, dan di sini sederhana Bu Teti, karena konsep kita adalah konsep bagi hasil. Jadi pada saat kita ikut yang 9 juta, yang pakai starter 9 juta ini, itu kan robot kerjanya 1%, target kerjanya itu 1% dari $500, berarti dapat $5. Nah, $5 itu dibagi, yaitu 50% ke investor, 50% itu ke perusahaan. Ya. Kalkulasi rupiahnya sekitar 30 ribuan per hari, ya, per bulan sekitar 600 ribuan, nah, kurang lebih sampai segitu. Ya. Nah, di saat itu Bu Teti, sekedar Anda tahu Bu Teti dan rekan-rekan, niat saya cuma sederhana, ya lumayan ya bisa buat bayar listrik, air, betul nggak? Kalau dulu saya kalau mau bayar listrik air, saya harus narik berapa hari, benar kan? Tapi dengan ini, saya udah nggak perlu mikir untuk bayar listrik dan air, betul nggak? Ya rata-rata 400 ribuan kan buat bayar listrik air. Dan enaknya di sini kan nggak ada kontrak. Jadi kalau kita mau dana kita ini selamanya kita terima profitnya ya selamanya, gitu. Jadi pikiran saya, berarti kalau 9 juta saya buat bayar listrik katakanlah 500 ribu, paling-paling 18 bulan, betul nggak? Betul. Ya, tapi di sini kalau 15.000 nggak ada kontrak, berarti kita bisa dibayarin selamanya Bu Teti. Asik nggak? Asik. Jadi intinya kita bisa sesuaikan ya Mr. Rian. Jadi kalau misalkan kita nih harus punya passive income itu 1 bulan misalkan harus 7 juta gitu ya. Berarti kita harus berpikir ini rata-rata berarti saya harus naruh di akun berapa gitu atau beli bot yang berapa gitu ya. Betul. Dan menariknya Smartnik ini memberikan pilihan. Jadi semakin besar e-book yang kita pilih, bot yang kita pilih, semakin besar kapasitas yang kita masukkan deposit kita, maka bagi hasilnya ini Bu Teti, ya rekan-rekan sekalian, itu makin besar loh. Benar nggak? Dari 50, ya kalau starter, kalau trader itu malah naik 55%. Ya 45% ke perusahaan. Kalau pro trader itu 60 ke investor, 40 ke perusahaan. Kalau eksekutif 70-30. Nah, sederhana Bu Teti, kalau dari angka 70-30, kalau di usaha konvensional, yang 70 buat siapa Bu Teti? Usaha konvensional. 70 ya biasa. Pelaksana, betul nggak? Kalau saya iya. Ya, gitu kan. Kalau investornya dapat 30, itu kalau bisnis konvensional. Kita beda, kita digital franchise Bu Teti. Kos operasionalnya nggak terlalu besar, benar nggak? Sehingga apa yang terjadi? Bagi hasilnya yang besar buat Anda, gitu. Ya 30% untuk perusahaan. Kalau yang di konvensional itu pemilik modalnya gede, yang kerja mati-matian kecil gitu ya? Betul. Ya, karena perlu diketahui kos operasional di dunia digital itu kan sangat kecil sekali.
ya. Bahkan menariknya, bagi hasil yang diberikan ke perusahaan ini benar-benar hasil yang luar biasa ya. Kenapa? Karena tugasnya perusahaan ini setiap malam, di atas jam 11 malam sampai jam 1 malam, itu selalu semacam di maintain. Ibaratnya di refresh. Biar kerja besoknya bisa lebih maksimal lagi. Malam di refresh, besok kerja lagi maksimal kan gitu. Jadi Anda nggak perlu khawatir gimana ngopeni robotnya. Anda nggak usah ngopeni robot, Anda cukup tidur, ketiduran pun dibayar. Gitu. Wah, mantap nih ya. Iya. Kita kasih approach-nya untuk buat kita ini ya. Jadi dengan model yang bisa kita sesuaikan, kemudian juga hasil yang benar-benar konsisten setiap bulan, kemudian juga kita pegang sendiri, dana bisa ditarik sewaktu-waktu saat kita butuh, kemudian keamanan juga jaga ya sampai 90% lah, sampai 100%. Itu kan buat saya udah cukup ya. Saya tinggal menentukan berapa nih uang yang harus saya taruh, kan begitu ya? Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Sederhananya aja nih Bu Teti, mohon maaf kalau boleh cerita. Jadi kalau misalnya Bu Teti, kalau misalnya nih sama-sama beli aset, ya katakanlah rumah, betul ya? Rumah katakanlah harga berapa? Kira-kira Bu Teti, harga rumah sekarang berapa Bu Teti? Misalkan 1M nih. Oh 1M gitu ya. Kira-kira Bu Teti 5 tahun ke depan harga yang 1M jadinya berapa Bu Teti? Sudah jadi 3M nih kalau udah rumah yang seharga segitu ya, atau mungkin jadi 2M gitu ya. Lokasinya sih karena properti ya. Perlu diketahui bahwa kenaikan harga rumah itu antara 10 sampai 15% per tahun. Oh iya. Jadi ya. Jadi kalau 1 miliar ditambah 10% atau katakanlah 20% deh. Berarti setahun dapatnya 200 juta, betul nggak? Iya. Jadi harga rumah tahun depan jadi 1,2M, bener kan? Nanti setahun lagi. Ya. Lihat lokasi. Nggak laku juga, bisa 1,5, bisa 1,1, 1M 5. Nah, jadi lihat lokasi juga. Malah properti itu malah rugi sih kalau saya pikir. Nah, betul ya. Dan kalau pada saat Anda punya aset properti, Anda butuh uang saat itu. Kira-kira apakah bisa langsung dicairkan, Bu Teti? Ya nggak bisa. Kalau kita punya aset 1M gitu, saya cuma butuh 100 juta, ya masa saya mau jual pintunya saja kan? Nah, itu. Ya. Diteteli, Bu, ya. Pintunya diteteli, jendelanya gitu ya, garasinya, kanopinya gitu dijual terpisah gitu. Itu bisa jadi duit tuh. Ya, tapi kan ya nggak mungkin juga gitu. Tapi menariknya di sini, teman-teman, itu bisa memulai dengan paket eksekutif Tycoon maupun Supreme, itu dengan deposit yang tadi kan Rian sempat bilang, bahwasanya kalau e-booknya 1.000, maka depositnya kan 5 kalinya atau 5.000, betul ya? Maka kalau 2.500, berarti kalau 5 kalinya kan mestinya 12.500. Ya, tetapi di sini bisa hanya dengan 80% aja, sehingga Anda bisa menghemat. Yang tadinya mestinya ngeluarin 225 juta, di sini hanya ngeluarin 37,5 juta untuk e-book dan depositnya 150 juta. Tapi potensi hasilnya sama dengan 225 juta loh per bulannya. Ya, jadi di sini paket eksekutif Tycoon Supreme jauh lebih hemat, dan menariknya katakanlah Anda milih yang $10.000 ya, $10.000, 150 juta e-book, dan 40.000 aja, nggak perlu 50.000 ya. Ini hanya total 750 juta per harinya, bisa dapat 5 jutaan, kalikan 20 hari Bu, kira-kira dapat berapa juta Bu? 100 lebih tuh ya. 100 kalikan 12 berapa Bu? Estimasi? 1M ya? 1M tambahkan modalnya Ibu sendiri. Iya. Depositnya 600 juta, berapa Bu? Hampir 1,8, hampir 2 miliar, betul nggak? Dan bisa diambil sewaktu-waktu. Asik nggak Bu Teti? Oke. Besok saya jual rumah deh untuk di sini ya. Ya. Jadi kita di sini cukup sederhana kalau hitung-hitungan yang seperti ini, karena kita sudah ada buktinya Bu Teti. Jadi kita hitungan di sini itu bukan asal-asalan dihitung, tetapi perusahaan ini sudah 4 tahun berdiri Bu Teti. Jadi 4 tahun ini bukan waktu yang singkat, betul nggak?
dan sudah banyak yang profitable, sehingga saya sebagai driver ojol yang statusnya driver ojol berpikirnya sederhana, saya driver apa ada pensiunannya, Bu? Nggak ada ya. Kira-kira kalau sudah gabung di 89 sudah dapat pensiunan? Ya, nah ini kalau tadi nih ya, saya sebagai pemilik modal karena uangnya ibarat kata ada, ini yang uangnya baik, tinggal pilih nih ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang uangnya hanya sedikit, ya mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang hanya, saya cuma punya 7,5 nih, apakah bisa penghasilan yang misalkan satu hari 5 juta atau bahkan mungkin satu hari bisa 10 juta, itu gimana itu? Jadi sangat bisa sekali Bu Teti. Di sini kita kan tadi ada dua pilihan Bu Teti, menjadi user yang pasif atau sebagai investor saja, atau menjadi user yang aktif ya. Karena di sini ingat, bagi hasil yang diterima oleh perusahaan ini tidak dimakan sendiri Bu Teti. Ya rekan-rekan sekalian, yang diterima oleh perusahaan ini akan diberikan sebagai apresiasi lagi ke mitra yang aktif ya. Jadi ini saya cerita sedikit ya. Jadi khusus paket ya ini. Itu sudah sepertinya. Kita lanjut aja. Ya, itu tadi ya. Nah, ini ya Bu Teti ya, yang ini ya. Ya. Nah, oke, jadi gini Bu Teti, katakanlah si A itu kan sudah merasakan nih Bu Teti, kalau merasakan sesuatu enak itu pasti dimakan sendiri, dirasain sendiri, atau dibagikan ke orang lain, Bu? Diceritain ya pastinya. Berbagi ke teman-temannya. Nah, pada saat itu si A mereferensikan si B, Bu, ya. Dan ternyata si B ini tipe orang yang user aktif. Jadi dia cerita sama teman-temannya, cerita aja. Nah, di sini ada C3, C2, C1 ya, ada mereferensikan 3 orang. Dan dari 3 orang ini C1 ini aktif. Ya, menceritakan ke temannya D1, D2, D3. Dan di sini Bu Teti, ya rekan-rekan sekalian, katakanlah si rekan kita si D ini, itu dia ikut paket pro trader yang $5.000 ya, deposit $5.000. Nah, pertanyaannya, kerja robot kan 1% Bu. 1% kalikan 5.000 adalah $50 ya. Trader bagi hasilnya tadi berapa Bu? Kalau yang 5.000 60 40 60 40 ya. Berarti 60% dari $50 itu masuk ke investor itu atau si D adalah $30 ya. Nah, selanjutnya Bu, ada sisa $20 ya. Jadi dari 50 dikurangi 30 kan sisa $20 Bu, bener nggak? $20 yang diterima oleh perusahaan itu diterima hanya 50%-nya aja. Jadi $20 dikalikan 50% itu adalah 10% yang diterima oleh Smart X. Nah, kan masih ada sisa 10 Bu, bener nggak? Ya. Yang 30%, ya yang 10-nya tadi atau 30%-nya, 30% dari $20 itu dikasihkan ke yang mereferensikan si D Bu, atau upline 1 itu senilai $6. Nah, sisanya masuk ke si B atau 20%-nya atau $4. Nah, yang menarik Bu Teti, nih Bu Teti, di saat temen si D ini besoknya profit lagi, maka bagi hasil lagi dong, bener nggak? Betul. Nah, pada saat bagi hasil ke investor yang diterima perusahaan, dibagikan lagi nggak ke teman-teman si C dan si B? Dibagi lagi. Ya, jadi kalau di sini Bu, luar biasanya adalah kita di sini kalau mau dapat keuntungan dalam sebuah penjualan produk, itu kan selalu terus menjual, bener nggak? Terus menjual, bener kan? Nah, menariknya di sini Anda jual 1 kali aja, Anda bisa dapat keuntungan berkali-kali. Asik nggak? Asik banget sih ya. Asik ya. Jadi effortnya luar biasa. Kalau saya mau dapat keuntungan waktu zamannya nge-Grab, saya harus terus online gitu. Dan pelanggan saya ganti-ganti Bu, gitu. Sedangkan pelanggan yang kemarin dipakai driver yang lain, yang dapat untung driver yang lain. Kalau di sini 1 user aja, Anda bisa dapat keuntungan berkali-kali. Ya. Jadi
user yang kita undang itu mendapatkan profit trading sehari-harinya, kita juga dapat nih ya sebagai yang mengundang. Nah, dan itu berlangsung setiap hari sampai bertahun-tahun selama dia tetap melakukan ini ya, trading ya. Pada saat dia dapat profit seperti itu ya. Betul. Kecuali kalau si user itu udah bosan sama duit, Bu. Kan kalau bosan sama duit, duitnya ditarik. Otomatis duitnya ditarik, robot sudah hangus, bener kan? Masalahnya, kalau pengalaman saya, kalau misalkan sedikit untung, saya bukannya narik, malah nambah ini. Oh, itu. Itu cerdas, Bu. Smart itu namanya. Iya, betul. Berarti kalau misalkan otomatis yang didapatkan yang atas juga tambah lagi gitu ya? Betul. Dan perlu diketahui Bu Teti, memang sistem kita adalah sistem PAM ya. Smart X ini menggunakan sistem PAM. Jadi pembagian profit itu setiap di atas jam 23. Jadi setiap close atau clear position itu langsung pembagian hasilnya langsung malam itu juga. Jadi kalau Anda ketiduran ataupun begadang, kalau sudah dapat profit, ya otomatis dapat. Wah, oke. Lanjut. Oke. Semakin menarik ya. Menarik ini. Nah, ya. Ini luar biasanya tapi di sini, Bu. Apakah cuman ini aja profitnya? Ternyata enggak, Bu. Kan tadi kita cerita mengenai e-book ya. Nah, ya. Jadi di e-book ini sendiri ternyata luar biasanya PT MI ini ya, yang menciptakan e-book ini, itu juga enggak semata-mata hanya ambil keuntungan dari penjualan, tetapi juga dibagikan lagi ke user yang aktif. Ya. Jadi kalau ada user yang bosan sama bonusnya, boleh nanti kabarin ke saya gitu, saya kasih nomor rekening saya gitu, transfer ke saya saja gitu. Ya. Gitu ya. Nah itu gimana ceritanya? Gini Bu Teti, ya kita nggak usah muluk-muluk Bu Teti ya. Katakanlah kita hanya bisa mereferensikan teman itu 3 aja. Bu Teti, mohon maaf, sejak lahir sampai sekarang temennya banyak nggak Bu? Waduh, banyak saya. Saya banget ya. Oh, sosialita luar biasa. Kira-kira ada berapa orang Bu? Sebut angka Bu. Kalau saya mungkin sekitar 500-an. 500-an Bu. 1% aja Bu. Ya, 1% aja yang tertarik. Berarti ada berapa teman yang ikut Bu? Ya, sekitar 500 orang ya. Banyak. Berarti 5 orang kan? Benar nggak? 1% itu kan kecil banget Bu dari 500 orang, benar nggak? Hanya 5 orang. Di sini Rian ngasih ilustrasi hanya 3 aja Bu. Ya, setiap orang hanya mereferensikan 3. Ya, dan setiap orang ini masing-masing ini juga mereferensikan 3. Ya, asumsi setiap rekan kita sepakatan. Pokoknya cuma 3 aja, nggak usah banyak-banyak. 3 aja, boleh. Kalau lebih dari 3 boleh. Nggak mereferensikan boleh. Gitu. Jadi kita nggak ada paksaan harus mereferensikan, tetapi kalau mau mereferensikan luar biasanya ini Bu. Ibu akan otomatis ya rekan-rekan sekalian di sini ya, kalau mau berbagi informasi ini dan ada teman-temannya yang mau ikut program ini, luar biasanya kita dapat bonus sponsor ya langsung itu 10% untuk paket yang beginner. Kalau yang profesional juga sama 10% gitu. Ya, cuman nilainya kan beda. Nah, itu. Nilainya beda ya. Nah, dan menariknya di sini mau mereferensikan berapapun bebas, nggak terbatas ya, tidak terbatas ya. Dan di sini teman-teman juga selain dapat bonus sponsor juga dapat bonus generasi ya. Di mana generasi 1 itu langsung dapat 4%-nya. Kalau generasi 2 sampai 5 dapat 3%-nya, 6 sampai 9 dapat 2%-nya, 10 sampai 11 dapat 1%. Kecil ya Bu Teti, tapi Bu Teti, ilustrasi sederhana aja. Kalau ini terjadi, Bu Teti, 15 generasi ini Bu Teti, totalnya adalah 275 miliar Bu Teti. Ini kalau 100% berhasil Bu Teti ya, betul nggak? Oke? Tetapi kalau hanya 5% aja, berarti 95% gagal Bu Teti. Ya hanya 5% aja yang didapat. 5% Bu Teti. Berapa Bu yang didapat Bu? 13,5 miliar. Kira-kira kalau saya ngocek gitu, ngocek ojol gitu, kira-kira mungkin dapat segitu Bu?
Ya itu mungkin orang 1.000 baru dapat segitu. Gitu ya. Jadi luar biasa kesempatan di sini. Andai kata dari 275 miliar ini kita hanya berhasil 1% aja, Bu. Kira-kira masih nerima 2,7 miliar nggak? Gitu. Oke. Mungkin dipercepat mungkin ya, Mas. Jadi saya di sini simpel aja, Bu. Ada sumber-sumber aliran penghasilan di sini. Jadi yang pertama adalah tradingnya harian, profit sharing referralnya harian juga, dan bonus e-booknya itu, oke? Dan di sini kenapa kok kita pakai keran? Ya jadikanlah ini sumber keran Anda yang selanjutnya. Jadi kalau keran Anda yang lama mungkin agak seret-seret gitu, nah ini bisa jadi keran baru buat Anda ya. Oke. Dan ingat, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang di saat kita tidur, maka akan terus bekerja keras sampai mati. Makanya tadi saya bilang tidur ketiduran aja di sini dibayar, Bu Teti. Berarti sudah menemukan caranya ya. Jadi apabila kita tidak pernah berani mengambil resiko, maka kita tidak akan terus selamanya bekerja untuk orang lain ya. Makanya saya putuskan untuk tidak lagi ngojek. Oke? Mantap. Jadi ini juga ada kebiayaan promo ya, nanti bisa ditanyakan ke pengundang Anda ya. Sekilas aja di sini ada beberapa hadiah yang luar biasa cocok buat Anda sekalian. Dan itu aja Bu Teti dari Rian. Kurang lebihnya Rian mohon maaf. Terima kasih, semangat lagi. Terima kasih. Waduh luar biasa ini tadi ya Mr. Rian ini seorang ojol ya, tapi beliau sekarang sudah tidak melakukan ojek-ojek lagi karena sudah banyak banget ini keran yang didapat. Nah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan ini buat Bapak Ibu yang bertanya. Bapak Ibu bisa langsung chat atau mungkin bisa juga dengan videonya dinyalakan, bisa bertanya langsung. Bagi yang mau menyalakan videonya yang saya sapa, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah dari kami. Oke, saya akan membacakan ini ya, dari Bapak Santoso Hartono. Di berita Bapepti menonaktifkan beberapa robot trading, berkenaan salah satunya dana ditransferkan ke pialang di luar negeri. Nah, bagaimana keamanan dananya? Apakah ada informasi dana ditransfer ke mana di luar negeri itu, gitu ya? Kemudian yang dari Bapak Bagus Sanjaya, founder, server dan backbone-nya di mana, gitu. Mungkin ini akan langsung dijawab oleh founder kita, founder yang sangat luar biasa. Di sini ada Mr. Endropo. Waktu dan tempat mungkin kami persilakan Mr. Endropo. Ya, selamat malam Bu Teti. Ya, jadi ini saya jawab satu persatu ya. Tadi kan diberitakan Bapepti menonaktifkan beberapa robot trading, ya toh. Sorry, terus jawabannya memang betul, karena di tengah raya itu banyak sekali robot trading di luar sana itu yang berjalan tidak sesuai aturan, itu memang banyak, dan pelanggaran-pelanggaran itu memang banyak. Tapi yang perlu diketahui bahwa robot SmartX kita itu tidak ada satupun yang dilanggar, dan semua peraturan maupun regulasinya semua sudah dipenuhi. Jadi robot kita aman 1000%. Bukan cuma 100 Bu ya, 1000% Bu Teti. Luar biasa. Terus kemudian dananya ditransferkan kemana tuan? Ya, terus dananya ditransferkan kemana ke luar negeri? Ya, yang jelas dananya pasti ditransferkan ke brokernya masing-masing sesuai yang dipilih para member. Jadi kalau ikut di Centrade, ya dananya ditransfer ke Centrade. Kalau ikut di Mes Global, berarti dananya juga akan dikirim ke Mes Global sesuai broker yang dipilih. Dan itu bisa dicek langsung di akun masing-masing. Jadi kan tidak ada dana yang disetorkan ke perusahaan atau ke net atau ke Smart Export. Semuanya langsung ke broker sendiri atas nama member sendiri. Ya, jadi aman. Terus kemudian apalagi nih ya? Bagaimana ya? Kalau dananya pasti aman karena kan itu sudah dipegang broker, berarti ya. Jadi sudah saya jawab semua ya itu ya. Tadi terus kemudian yang tadi yang kedua apa Bu pertanyaannya? Server dan backbone-nya ya, gimana Bu soalnya begitu?
Oh, semua jadi ini kalau untuk robot trading dan dan back office kita itu servernya di Indonesia, di Surabaya tepatnya. Jadi semuanya di sini, nggak ada yang di luar negeri, di Indonesia. Oke. Kalau brokernya ya sesuai negara masing-masing broker kan kita ada banyak. Jadi ini adalah produk asli Indonesia, milik anak Indonesia asli, tidak ada campur tangan orang luar negeri sama sekali. Nah, demikian betul. Oke, mungkin saya bisa langsung interaksi dengan Bapak Santoso ya, boleh bisa dinyalakan ini speakernya untuk Bapak Santoso. Apa kabar Bapak? Bapak Santoso atau Bapak Bagus nih? Boleh langsung. Ini mumpung ada foundernya sendiri, nanti mungkin Bapak ini broker nih apa aman nih ya? Broker itu seperti bank Bapak ya, jadi nggak mungkin ya bank itu membawa lari uang nasabahnya, nah seperti itu. Nah itu mungkin Pak Santoso, mungkin ada yang kurang jelas bisa dinyalakan videonya atau mungkin mute-nya, bisa berinteraksi langsung dengan kami. Bapak Bagus juga. Apa sudah puas Bapak? Ini kalau belum puas kita akan jawab lagi Bapak. Jadi kita tidak ada yang menutup-nutupin di sini. Kalau belum puas kita akan jawab lagi. Atau mungkin kami berikan kepada yang lain yang mau bertanya, boleh silakan. Satu lagi kami berikan kepada Bapak Ibu di sini. Mungkin apa pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu dapatkan supaya Bapak Ibu lebih puas lagi mendapat informasi pada acara malam hari ini. Oke? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya mungkin akan menganjurkan kepada Bapak Ibu semua untuk menghubungi pengundang Bapak Ibu semua, mendapatkan informasi selengkapnya, bagaimana kalau saya mau gabung paket ini, bagaimana kalau saya mengambil paket ini, bagaimana kalau mengambil paket ini, kemudian juga tanya resikonya, tanya bagaimana cara buka akunnya, dan lain-lain ya. Nanti bisa hubungin para pengundangnya, dan juga saya menyampaikan terima kasih hari ini kepada pemateri yaitu Mr. Endropu, Mr. Ferdi, dan juga Mr. Rian. Dan saya sebagai moderator, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya di BPNet 89. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, selamat malam semuanya.